Misalnya ada seseorang yang merasa diperlakukan sebagai korban, lalu kemudian ia tidak membalasnya dan bahkan dengan ajaran kelembutannya dia menyerahkan dirinya untuk selanjutnya korban berikut, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Di satu sisi ketika seseorang merasa dikorbankan lalu ia melakukan pembalasan secara berlebih-lebihan, maka itu juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-wasatiyah mumayyizatan lil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV MUI Selatan yang saya muliakan. Kadang Islam dipersonifikasikan dengan moderasi atau biasa disebut dengan moderat. Dalam bahasa referensi Al-Quran maupun hadits, istilah ini disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu maknanya dari sekian banyak arti yang dikandung, bisa bermakna pertengahan, bisa diartikan keseimbangan, kadang juga ditafsirkan dengan jalan yang lurus, dan banyak yang memaknainya dengan moderat. Kata wasatiyah di dalam Al-Quran disebutkan dalam persis pertengahan ayat surah Al-Baqarah. Kalau kita melihat jumlah surah Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Ternyata ayat yang menunjukkan kata-kata wasatiyah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan umat Islam itu sebagai ummatan wasatan, ummah masyarakat yang moderat. Kata wasatiyah yang biasa disebut dengan wasat ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Biasanya kalau ada dua pemain, maka ada orang yang menjadi wasit sebagai pihak yang mengatur dua kubu yang harus netral. Kalau demikian, maka wasatiyah juga bisa diartikan netralitas. Ayat ini persis berada di ayat 143 di dalam ayat surah Al-Baqarah. Persis pertengahan surah Al-Baqarah. Maknanya apa? Bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang moderat. Ada tafrid wal ifrat. Kira-kira seperti itu para ulama menjelaskan bahwa Islam itu berada di ideologi pertengahan antara dua kubu yang sangat ekstrim. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat salat kita, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Bagaimana yang dimaksud itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jalan yang bukan al-maghdub sangat ekstrim dalam hal kasih sayang, tapi di sisi lain juga kita tidak
menginginkan atau kita memohon dihindarkan dari ideologi waladhdallin yang sangat ekstrim dalam kekerasan. Itulah sebabnya Islam berada di dua kutub ekstrim ini. Ketika misalnya ada seseorang yang merasa diperlakukan sebagai korban, lalu kemudian ia tidak membalasnya dan bahkan dengan ajaran kelembutannya dia menyerahkan dirinya untuk selanjutnya korban berikut, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Di satu sisi ketika seseorang merasa dikorbankan lalu ia melakukan pembalasan secara berlebih-lebihan, maka itu juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Itulah sebabnya disebutkan as-sinna bis-sin wal juruha qisas. Jadi apabila seseorang mendapatkan misalnya perlakuan yang jelek atau yang jahat, seharusnya dia punya hak untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Tapi ternyata Al-Quran menyambung, kalau kalian maafkan, maka itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Jadi sesungguhnya moderasi Islam itu adalah menjaga keseimbangan dalam semua aspek. Dunia dan akhirat harus seimbang. Akal, fisik, mental, spiritual kita juga harus seimbang. Dan semua dalam kehidupan kita ini perlu ada keseimbangan, dan itulah antara lain maknanya wasatiyah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.